maunya tidak sesuai dengan kantor SOP kantor. Misalnya pesangon spesial tidak ambil di keluarga. Yang kedua, jangan biaya lain tidak muncul pada waktu itu. Dan kita catat di berita acara tanggal 2 sampai sekian kita rapat sama pihak-pihak. Banyak detail-detail yang ditanyakan itu tidak muncul. Kata. Nah itu menjadi permasalahan sehingga sampai hari ini RK kayak belum 2021 belum yang tanda tangan laporannya belum juga kata sampai hari ini. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah itu ranahnya nanti kan tetap ke sana betul. Nah intinya kalau kita tidak pernah cuma tidak sedetail setiap hari kata. Cuma secara global misalnya ada masalah kita turun membantu. Dia menyampaikan kredit bermasalah misalnya di Pendam kalau masalah Pak Kerte sama yang di TK itu Pak Desi sementara masih juga turun dua kali sama Pak Novi. Oh jadi perubahan nama dari ini ternyata ini sudah dipindah tapi utangnya masih di DPD kita selesaikan. Contohnya sama Pak Mergir juga, karena kan kita sering, bahkan Patut ikut juga. Nah itulah bagian dari kita. Cuma secara detail, secara baru, sampai ke sana. Itu aja. Kira-kira itu masalah secara umum nih. Artinya pengakuan Jero Bonese dan pengakuan Ketua LPD semuanya karena saya bukan badan pemeriksa dan bukan badan pengawas. Antara percaya dan tidak percaya, itu kan juga ya saya ngembang saja dulu. Memang dulu masalah Pak Merging kebetulan saya ikut, diajak 2 kali ke sana. Tetapi selaku Benese merupakan pengayom, pelindung dan segalanya lah untuk di desa anak niki. Setelah ada penemuan seperti itu, apalagi Jero Bonese niki minimal tiap bulan sekali menjenguk ke sana. Apa temuan-temuan Jero Bonese? Kita rasanya utusan ini belum pernah Jero Bonese menyampaikan. Buahnya dikredit kan dikredit. Jadi maafkan nih, kita mencari yang terbaik. Di masalah. Kalau di pembukaan memang kita kan memang kemampuan kita. Coba yang di masalah juga kita. Terus yang dulu. Ya giliran deh. poinnya begini, kita berbicara masalah poin Mas Dangge. Masalah yang panjang lebar tidak tartar. Tadi kan masalah pemecatan, kebersihan, karena dianggap bersalah dalam menjalankan operasional manajemen LPD. Dalam hal ini keuangan angka. Nah dalam hal ini Pak Made Sugamo tidak terima karena apa? Karena dalam hal ini dia bekerja payung hukumnya di bawah pengawasan bimbingan desa adat. Dalam hal ini ada pengawas, ada pendesa. Nah dengan sedemikian rupa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dan pendesa di sini, apakah tugas itu dijalankan dengan baik apa tidak? Apakah bersalah apa tidak? Kan gitu. Kalau dalam hal ini Pak Sugamo dijadikan bersalah, kalau dari pengawas dan pendesa bersalah, Pak Sugamo diberhentikan, pendesa dan pengawas ikut diberhentikan juga, kan gitu logikanya. Nah kalau tidak bisa diputuskan sekarang melakukan pemberhentian, kita menunggu keputusan hukum nantinya. Kalau hukum nanti memutuskan siapa-siapa saja yang bersalah, ya harus legowo mundur semuanya, baik itu LPD, pengawas, pendesa, kan gitu jadinya logikanya. Karena itu putusan hukum. Nah di sini kalau sekarang Pak Made Sugamo mau diberhentikan dengan alasan seperti itu, diterima atau tidaknya? Diterima. Kalau diterima, kembalikan ke pengawas dan pendesa. Apakah pendesa juga ikut bersalah? Sekarang kan pilihan masyarakat, prajuru. Kalau tidak bersalah, ya tidak ikut diberhentikan. Kalau bersalah, ya ikut diberhentikan. Yang sekarang bertanya bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dan Jero Bonese terhadap LPD? Apakah sudah melakukan pengawasan? Itu poinnya sekarang biar singkat untuk masalah ini. Mestinya. Untuk semua kegagalan Munas Sempurna yang juang bahas jadi yang meluruskan tadi dari kada pernah nih. Kenapa waktu itu Pak Sugamo itu dipanggil meriki kan memang sebelumnya kita ada rapat, ada aduan daripada LPD karyawan dan staff
karena statusnya Pak Sugamo itu bagaimana, non job apa bagaimana gitu. Karena di laporan dia itu masyarakat itu masih was-was kalau Pak Sugamo tanya-tanya masih di sana memegang gitu. Nah, tujuan Raja di Kemunang bukan langsung memberhentikan, memang kita pasti arahnya mereka kan gitu. Cuma tujuan untuk memanggil dia tuh ingin menanyakan langsung Pak Sugamo apa yang sebenarnya terjadi waktu di LPD itu biar jelas. Panggilan Raja saling tuduh nih ngarang manggil anak salah besar ngomong kan jelas aja. Nah itu tujuannya. Tetap pasti latar pasti berhenti karena itu adalah permintaan daripada LPD dan kita pun sebagai utusan tidak tahu sepenuhnya bagaimana yang terjadi di sana gitu. Yang tahu kan pasti pengawas dan LPD yang tahu program daripada LPD itu kan kita. Nah itu tujuan yang memanggil. Nah karena Pak Sugamo dipanggil tidak datang dan memberikan lapor lewat WA mengundurkan diri, ya kita terima, tetapi tetap kita berjalan kepada hukum. Kalau memang Pak Sugamo dia salah, dan jelas Pak Sugamo pasti dihadap, pasti merendek dan membongkar semua kan kita, bukan dia sendiri yang melakukan kan kita. Apa kemana arahnya nanti di sana lah yang akan menunjukkan kita. Kita sebagai utusan cuma tinggal menunggu itu aja. Ya kita terus mengungkap segala. Nah segala Memang kalau yang apa yang disampaikan oleh Pak Made juga yang sebutan dari Krame tokoh dari Sental, memang apa yang menjadi masukan Krame, masukan tokoh dan Pak Guru pada intinya kalau kita berbicara pelanggaran itu sudah datanya ada yang sudah catat. Cuma karena kita menjadi pertimbangan kita bersama kemarin, karena kalau itu di semua di sekali, nah larinya ke LPD-nya biar tetap jalan kan, sehingga yang menjadi keputusan kita untuk sesuai dengan Paruman kita mengambil ketuanya karena yang menjadi inti permasalahan karena ini dua secara nyata. Nah yang lain ya kita sekali tetap prosesnya berjalan proses hukumnya, tapi secara nyata yang setahu kita pengetahuan kita di Paruman Adat secara bukti ternyata salahnya sudah ditemukan 2 item kan, dari yang dituntut oleh anak-anak kemarin. Bahkan di sana kita sudah tanyakan apa yang dituntut sudah kita tanyakan semua dari item pesangon sudah biaya yang lain BRR sudah itu digodok terus di sana kan. Nah dengan perkembangan itu sampai hari ini berdasarkan data yang dapat di LPD itu ada 2 item secara nyata yang blog-blogan kita di Sadar, artinya kalau di secara modern kan nanti di IT, di pendidik sudah nyata 2 kan. Nah tetap ini supaya berjalan untuk menarik kepercayaan dan aspirasi dari masyarakat sehingga diputuskan 1 dumun kan, tidak mengejam semua. Kalau mengejam semua bagaimana dengan LPD-nya? Kan ribet juga karena kita tetap di satu sisi menjalankan itu urutan itu, tapi di satu sisi kita LPD-nya tetap jalan kan. Kalau semua sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Made, semua karena kena itu karena apalagi ini di sini sudah ada muncul pembagian itu namanya sudah ada sampai Pesangon sampai di Gebiar, tapi kita tetap tidak semua gitu ada jelang waktunya kan, jelang tenggangnya sehingga LPD tetap jalan, proses tetap berjalan, itu yang menjadi dasar. Kalau sekalian semua prajuru, artinya semua prajuru kena berhenti, semua karyawan LPD kena berhenti. Menurut kita, Paruman kita, menurut usul para tokoh, nah yang menjadi permasalahan di LPD-nya nanti kan, baik siapa yang, nah ini kan sambil jalan lah kita sama Pak Made Hasin selaku ketua tim. Itu menjadi ditanggung tantangan kita juga, bahkan yang sudah koordinasi sama yang lolos itu Pak Ketua seperti itu ada jenjangnya sambil dia mempelajari mengaudit data yang sinkron yang konkret kan, sehingga nanti arahnya ke sana biar kita sehat, biar kita ada perubahan. Yang mana menjadi permasalahan kalau itu masih kan kewah ya masih kan, kepercayaan itu sulit kan. Nah itu di dasar pertimbangan. Artinya semua yang menjadi masukan ide Dani tetap sudah masuk jadi acuan dari pertama, karena kita terus dari tanggal 31 bermasalahan Riki, Januari kita bermasalah dimasalahkan dengan penanggung-jawaban banyak yang blok, banyak yang melanggar, langsung kita rapat-rapat untuk mengambil tindakan. Di sisi hukumnya tetap berjalan, kita tidak menutup, kita tidak ke sana untuk berusaha mencabut, tapi kita berusaha biarkan itu berjalan karena memang ada
penyimpangan dan seterusnya bagian yang mana penyimpangan, karena itu baru cuma 2 dan yang lain juga pasti ada karena sedang digali. Tapi di sini juga sedang berjalan, tim dibentuk seperti itu, kata LPD tetap jalan sehingga tidak semua bagian-bagian yang sudah dianggap melanggar, karena di sini sudah ada datanya, ada data yang ngambil itu yang sudah bahkan sudah dikembalikan, sudah ada, kata, tapi tetap sistemnya tidak acepokan, itu bahasa LPD tetap jalan, peraturan hukum baik pun peraturan adat juga berjalan, itu tujuan. Ternyata kalau itu tidak kan tetap nanti digali bersama kita semua, penjuru, masyarakat, pada jalan, kan. LPD tetap jalan, kalau LPD dibuat ras kan masih itu masih pada jalan lah, ya maksudnya. Di sini kan di LPD dianggap bersalah, ada permasalahan di LPD. LPD bersalah, kuncinya kan dari pengawasan juga. Dalam hal ini yang lihat pengawasan juga sangat bersalah sekali. Kenapa? Karena ada aliran dana sedemikian rupa besarnya dalam setahun, mungkin sebulan, setahun. Dalam pengawasannya seperti itu yang menyebabkan terjadinya permasalahan di LPD. Dalam hal ini yang lihat di pengawasan juga bersalah, ada penyelewengan juga. Kenapa? Karena ada reward sana, ada alokasi dana sana untuk pengawas. Menurut yang itu, coba menurut dari Sami, apakah pengawasan itu sudah benar atau pengawasan apa tidak? Yang coba. Yang sekali penikah karena riantupan wawu mungkin yang mendengar yang menjadi penyebab kesalahan ketua LPD, ada penyebab ini kan, ada penyebabnya pengawasan yang sangat utama adalah bendesa. Itu menyebabkan. Iya. Nah, mungkin yang lain-lain nanti kan dari bendesa nanti menceritakan lagi. Dari kami utusan yang biasa jadi utusan ini nak pernah mendengar gini-gini, hanya Made Sugamo pipis pesangon dia. Saya secara bodoh tidak tahu mengaudit orang dan belum pernah mendengar bahwa uang itu diambil oleh ini, si B, si A dan lain sebagainya. Makanya wajar dia diambil karena kita tidak tahu. Nah, setelah tahu mungkin begini permasalahannya, wajar antara Made Sugamo dengan bendesa ini erat hubungannya jadinya karena ada penyebab sehingga ada terjadi seperti itu. Kan gendang ini ki. Ini yang semacam dia. Ampunan. Coba yang lain, Coba ampunan dikit dulu. Tadi Nanti pada kita yang uang yang ampunan dikit. Dikit yang bolak-balik di Malaysia itu kan masalah Pak Made Sugamo. Kita yang nyata dia salahnya ini kan pesangon. Sama Biar ya. Kalau itu udah ditemukan kan udah dia sekarang saya tuh baru-baru ini tahu masalah juga yang dumunan itu karena dia putusan baru. Yang kan waktu itu karena pesangon dumun, karena pesangon LPD kita jadi guncang kayak begini. Dan makin pedakon dia waktu dia menyalahgunakan dana pesangon itu, apakah jero Indonesia dikasih tahu apa enggak? Ini kronologisnya. Dike pedagang Kalau yang pesangon itu kan dia menyampaikan di akhir tahun. Di akhir tahun ini pada rapat bersama penanggung-jawaban. berarti dia bilang, oh ini pesangonnya saya, ini kan dapat pesangon 100 juta. Kan dia tahu itu. Saya bagi. Itu pun disampaikan setelah dikejar oleh anak-anak. Seharusnya begini, kalau memang itu pengawasan itu ada, sebelum laporan disampaikan tuh dari pengawas dan desa sudah tahu. Jangan dibuat laporan seperti ini. Itu kuncinya. Itu juga disampaikan dalam laporan. Berarti pengawasan tidak dilakukan itu. Kalau setelah sampai memang belum pada belum ditandatangani. Gini jadi deh, karena dia penjuru Indonesia kan itu pesangon itu setelah itu sudah FPJ-nya satu globalan baru dikasih tahu. Coba saya tanyakan sama Pak Made Sugamo, waktu menyalahgunakan dana pesangon itu ada nggak hilang sama juru Indonesia? Ini kan berdasarkan RK ya sudah dibilang. masuk di sana sudah dalam RK. di RK itulah ya. Berarti Betul tadi ini jero berarti lewat Maksudnya oleh DRK dibilang pesangon itu kuasa aja. Itu sudah betul. sama. Seharusnya Pengeluaran kan Indonesia semua ya. awam Itu hanya dijelaskan. bicara RK.
Coba jangan. Ampun ya. Dan berapa cuma ada rencana. Memang ini ampun yang nggak salah. Ini memang kejadiannya kinsut gitu. Dari awal pada waktu penunjukan Kadek Mulawan memang wanti-wanti dia sudah agar memastikan pengawas itu benar-benar melakukan tugas. Maka kita tunjuk bukan Tiang, maka Kadek Mulawan. Kan dia tahu kebetulan juga ada teman dia dulu di UPK yang dan kita nggak mampu. Itu yang pertama. Memang kalau mengacu ke Perda nomor 3 tahun 2017, kelembagaan LPD ada dua. Ada Prajuru LPD dan Panurekse, hanya dua itu. Panurekse ketuanya adalah administrasi. Dua ini yang harus berjalan. Makanya kalau dicari akar masalahnya apa? Keduanya ini tidak jalan. Itu akar masalahnya. Lemah gitu pengawasan. Memang kemarin kalau boleh yang sampaikan apa adanya. Memang perjalanan kita itu hanya dirancang untuk formalitas gitu aja. Sehingga apa? Jujur saya katakan sayang sekali dia tidak tahu kalau ini ada acara begini. Padahal dia sudah dirancang di laptop, kayak ini datanya muncul. Kalau dilihat di RK tahun 2020 yang direncanakan jual beli per Desember, gitu. LPD kita